Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa kan hari ini? Haleluya. Mari kita akan satukan hati kita datang kepada Tuhan. Sampai saat ini Tuhan Yesus masih memberkati. Amin. Tinggikan namanya, kasih-Nya yang luar biasa. Amin. Bapa, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur untuk pagi yang indah yang Kau berkati. Kalau kami ada di tempat ini karena anugerah-Mu, sampai saat ini Engkau mempercayakan kami untuk melayani itu karena kasih-Mu yang luar biasa. Engkau percaya kepada kami. Bahwa hidup kami Tuhan, pagi hari ini untuk lebih sungguh-sungguh Tuhan, datang kepada-Mu. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang beracara, Roh Kudus pimpin kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi jemaat yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, sampaikan pesan-Mu kepada hamba-Mu untuk kami boleh terima berkat firman-Mu Tuhan. Sehingga kami yang menerima tidak kehilangan apapun Tuhan. Kami bersyukur mendapat berkat-Mu pagi hari ini. Kesempatan untuk beribadah Tuhan. Terima kasih, kami mau sambut berkat-Mu ini Tuhan. Ibadah pagi hari ini di dalam nama Yesus, ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Aman di tangan-Mu Tuhan. Saat-saat ini banyak orang yang takut. Saat ini banyak orang yang kecewa. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup melindungi kami, menyertai kami. Aman di tangan-Mu, semua di dalam-Mu, sumber harapanku. Dan ku berdiri teguh, memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. Kau tebus semua dosaku, Kau buatku menjadi baru. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Padamu. Ku aman di tangan-Mu, hanya di dalam-Mu, sumber harapanku. Dan ku berdiri teguh, memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. Kau tebus semua dosaku, Kau buatku menjadi baru. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanmu, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku
serahkan seluruh hidupku padamu. Padamu. Oh. Haleluya. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Engkau kekuatan kami. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. 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 Kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Dan kami percaya Engkau Allah Yesus yang luar biasa. Engkau pujaan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu. Rendahkan hati kami untuk sambut firman Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Satukan hati kami Tuhan. Bermegah di dalam nama-Mu, ku datang sujud di kaki-Mu. Terlebih hingga ku berada bersama Yesus selamanya. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Sebab hidupku menyembahmu. Hatiku
jamah hatiku Roh Kudus. Kuatkan dahaga jiwaku, ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, pujaanku, sebab hidupku Yesusku, pujaanku, sebab hidupku menyembah. Mari sama-sama kita satukan lebih sungguh-sungguh, katakan ya Yesusku. Ya Yesusku, pujaanku, Haleluya. ya Yesusku, Hati kami bersyukur Tuhan. pujaanku, ya Yesusku, pujaanku, sebab hidupku menyembahmu. Segenap hidupku Tuhan. Segenap hidupku menyembahmu. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Ya Yesusku, Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Kami rindukan Engkau selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, Engkau baik. Selamat pagi saudara, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, izinkanlah saya untuk melepas masker sampai dengan firman Tuhan ini selesai. Dan selamat pagi bagi para jemaat pemirsa yang berada di depan layar yang sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Sebelum kita akan memulai ibadah pagi hari ini, mari bersama-sama kami akan mengajak saudara untuk tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali pagi hari ini kami mengucap syukur
untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Jika kami ada saat ini, semua ini karena anugerah, karena kemurahan Tuhan. Engkau menuntun langkah-langkah kami dari hari ke hari. Dan sekarang waktunya Tuhan, kami akan mendengarkan bagaimana Tuhan berbicara melalui firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu, urapi Tuhan dengan urapan dari surga untuk menyatakan setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal dari hati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa ini. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi saudaraku. Kembali minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Dan langsung saja saya akan mengajak saudara untuk membuka Alkitab saudara, atau saudara bisa mengikuti di dalam lensa saudara. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-19. Di sana judul perikop dari ayat-ayat ini adalah menderita sebagai Kristen. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Oh, luar biasa saudaraku. Ayat ini sudah ditulis ayat per ayat oleh Petrus. Dan maksud dari tujuan pasal keempat ini, saudaraku, ini tidak lain hanyalah untuk jemaat Kristen pada abad pertama di zaman pemerintahan Kekaisaran Nero. Saudara, kalau saudara memperhatikan di dalam ayat 12, ini ada 4 bagian yang sangat terpenting. Nah, apa 4 bagian itu? Saudaraku, yang pertama, kata saudara yang kukasihi. Nah, kenapa Petrus mengawali dalam perikop ini kata saudara yang kukasihi? Saudaraku, tentu surat ini ditujukan kepada orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang baru bertobat, orang Kristen yang tidak berkompromi dengan dunia. Ya, artinya surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Allah. Mereka tidak mau diajak kompromi. Saudaraku, orang kalau hidup dalam ketidakkompromian biasanya dijauhi oleh orang, dijauhi teman-teman. Ya, dijauhi oleh teman-teman. Beda dengan orang-orang yang mau berkompromi. Ya, kalau orang yang tidak mau berkompromi dengan dunia, ya saudara bisa melihat beberapa hamba-hamba Tuhan yang bicara keras, yang seolah-olah menegur. Mereka lain waktu mungkin tidak akan dipanggil lagi saudara. Tapi bagi hamba Tuhan yang tetap hidup dalam
kebenaran, tidak kompromi dengan dunia, dia masa bodoh. Betul kan? Iya, walaupun nggak diundang lagi nggak peduli, nggak urusan. Yang penting apa yang sampaikan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, berbeda sebaliknya, fakta yang ada, orang yang mau berkompromi ini akan banyak teman. Dan ini kita temui di mana-mana. Ya, orang kalau berkompromi dengan dunia banyak teman. Orang teman-teman akan datang. Ya, kalau kita melihat ya beberapa negara yang melegalkan perkawinan sesama jenis. Ya, pendukungnya tentu banyak. Nah, ini orang-orang yang berkompromi. Karena itu saudara, kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, janganlah saudara hidup ya berkompromi dengan dunia. Tapi saudara, berkompromilah dengan firman Tuhan, dengan Allah. Dan yang berikutnya kata janganlah kamu heran. Ya. Mengapa enggak heran? Dunia ini terjadi yang sebaliknya. Ya, dunia ini yang terjadi sebaliknya seperti apa yang sudah dikatakan oleh Allah. Memang kadang-kadang kita mungkin berasumsi kok aneh. Ya. Justru tidak kompromi ditolak. Yang kompromi diterima. Aneh kan? Ya, memang itulah kenyataan hidup di kolong langit ini, di dunia ini. Di dalam penderitaan orang-orang Kristen pada abad pertama juga demikian. Orang-orang yang taat, orang-orang yang tidak melawan pemerintah, orang Kristen yang baik, justru mereka yang menerima aniaya, mereka menerima penderitaan. Nah, kalau kita melihat hal ini, kadang-kadang muncul sebuah pertanyaan. Ya, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah memberikan persembahan, kita sudah ya memberikan waktu untuk Tuhan. Tapi kok pencobaan demi pencobaan, penderitaan demi penderitaan, rasanya kok silih berganti, tidak ada habis-habisnya, saudara. Ya, betul kan? Ya, seperti itulah. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, mengapa aku harus begini? Aku sudah melayani Engkau. Aku sudah berkorban waktu buat Engkau. Kenapa kenyataannya seperti ini? Nah, saudara, karena itulah Petrus menuliskan ya di dalam fase yang ketiga, katanya lah api siksaan ya di dalam bahasa Yunani itu menulis purosis ya. Purosis artinya sebuah penderitaan yang hebat. Penderitaan yang hebat. Ya, saudaraku, 400 tahun orang Kristen itu berada di dalam penderitaan yang sangat hebat. Bahkan di dalam tafsir ada yang menganggap bahwa penganiayaan gereja itu dirasakan sudah dimulai sejak pada zaman Yesus. Pada zaman abad mula-mula orang Kristen ya, tahun 64 Masehi, sudah saya katakan pada minggu-minggu yang lalu. Dan di mana pada saat itu dipimpin oleh Kaisar Nero. Kaisar Nero itu orangnya kejam, terkenal kejamnya, bengis. Ya, dia kalau nyiksa manusia, saudara, manusia itu diguyur dengan aspal. Ya bukan saja itu, tapi dibakar. Ya, saya katakan minggu lalu, ya Nero itu kalau ngajar orang itu sangat sadis sekali. Ya, orang ditaruh, ya ditanam di antara jerami, ya buat api unggun. Ya, orang dimasukkan dalam kayu, digeraji bareng. Saudaraku, kalau kita melihat hal ini, orang Kristen pada abad pertama itu benar-benar sangat menderita. Tapi justru mereka yang menerima aniaya yang begitu dahsyat, saudara. Karena itu enggak aneh, ya enggak aneh bagi umat Tuhan. Pencobaan itu
ya, penderitaan, aniaya itu enggak aneh. Karena itu merupakan sebuah ujian. Dan anehnya penderitaan itu menimpa kepada orang yang baik, orang saleh. Justru mereka yang sering kali mendapat perlakuan yang aneh-aneh, yang kejam. Dan yang fase berikutnya, yang datang kepadamu sebagai ujian, ini berbeda dengan pencobaan, saudara. Berbeda, ujian itu berbeda dengan pencobaan. Kalau pencobaan itu sifatnya bisa menghancurkan, betul? Pencobaan itu bisa menghancurkan, tapi kalau ujian itu next level, saudara. Kalau ujian itu next level. Saudara, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan mengatakan, kalau pencobaan datang buat orang percaya, orang Kristen yang percaya Kristus, itu bersifat biasa. Karena apa? Sebuah jaminan. Firman Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saudaraku, ujian itu penting. Saudaraku, seandainya anak saudara sudah siap, ya, belajar sudah siap, absen sudah terpenuhi, nilai bagus. Satu saat ketika ujian akhir dilarang oleh gurunya, kira-kira sebagai orang tua bagaimana? Saudara akan memberontak, saudara akan marah. Kenapa anak saya sudah siap segalanya, tidak boleh ikut ujian? Ya bukan? Nah, saudara perlu dihadapkan ujian dengan ujian demi ujian, supaya saudara next level, supaya saudara naik tingkat, ya. Dan ayat yang ke-13, ya, pasal 4 ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kata sebaliknya, bersukacitalah, ini sebagai contoh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Sebagai contoh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu dalam penderitaan dipukuli, diseret, dimahkotai duri, diludahi. Saudaraku, aniaya begitu berat sampai mati di kayu salib. Wah, saudara, penderitaan yang Tuhan alami begitu dahsyatnya. Tapi luar biasanya, ketika Yesus menghadapi penderitaan ini, tidak ada kutuk yang keluar dari mulutnya. Jikalau Yesus ingin mengkutuk orang-orang yang menganiaya, tentunya sangat mudah. Dia Allah, dia gampang saja untuk mengutuki, kamu mati. Mati enggak? Mati. Ya. Tapi Yesus karena kerendahan hatinya dan dia sudah dinubuatkan, dia yang sebagai firman yang menjelma menjadi manusia, yang akan menebus dosa seluruh umat manusia, yang akan mengangkat segala penderitaan dosa, dia lakukan. Dia taat sampai mati di salib. Saudaraku, ini tidak gampang. Bisa enggak saudara, ketika saudara ya mengalami penderitaan, bisa enggak saudara menerima?
Saudaraku, hal ini memang tidak gampang, tidak mudah. Bagi saudara, pernahkah saudara menderita? Kalau saudara belum pernah menderita, saudara belum lulus dalam ujian. Karena itu perlu saudara minta untuk menghadap ujian. Mau enggak? Siap enggak? Nah, saudaraku, pesan Tuhan di dalam penderitaan, Anda harus tetap bersukacita. Ini adalah perintah firman. Saudaraku, saya percaya jika saudara berfokus, jika saudara berfokus kepada kehidupan yang kekal, Roh Kudus akan memampukan engkau. Karena itu saudara, mintalah kepada Roh Kudus. Minta kepada Roh Kudus belajar agar saudara sanggup menghadapi dan saudara sanggup untuk melakukan sekalipun dalam penganiayaan, penderitaan yang berat, tetap bersukacita. Sebagai bukti Matius 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dianiaya, dicela, difitnah, karena Kristus, karena kebenaran, tetap berbahagia. Kenapa demikian? Karena saudara akan mendapat upah. Nah, pada waktunya nanti saudara akan menerima mahkota. Berarti penganiayaan itu bukan lagi sebuah penderitaan. Penganiayaan adalah jalan kepada kemuliaan. Ya, penganiayaan ada jalan kepada kemuliaan. Salib adalah jalan untuk menerima mahkota. Amin, saudara. Bersukacitalah dalam penderitaan. Ya, bersukacita. Kalau saudara bisa mengucap syukur di dalam penderitaan, saudaraku bisa berbahagia. Itu seperti down payment, saudaraku. Ya, seperti kalau seseorang ingin membeli rumah atau membeli mobil. Tentu mereka kalau jadi minat, serius, berfokus, ingin memiliki, ya kasih DP dulu dong. Mungkin 30%, mungkin 50%, atau mungkin lebih, takut kalau kehilangan barangnya dibeli orang. Ya kan? Nah, sukacita bagi orang-orang yang akan menerima keselamatan sekarang ini, seperti saudara pada saat DP sebuah rumah atau mobil. Belum memiliki, tapi samar-samar. Ya. Nanti akan saudara miliki, tapi sekarang ini, keselamatan sekarang ini, nanti saudara akan dapatkan. Dan saudara hidup di dunia ini, sementara saudara berada di dalam penderitaan, tetapi saudara bisa bahagia, ini seperti saudara DP dulu. Enggak sebanding ya. Kalau saudara bisa bayangkan, enggak sebanding apa yang akan saya terima nanti, mahkota nanti. Biarkanlah penderitaan di dunia ini bersifat sementara. Tapi nanti kekekalan itu hidup yang terus tak berkesudahan. Saudara bahagia enggak kalau seperti ini? Ya, kalau saudara bahagia, saudara tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Nantinya saudara pasti menerima hidup yang kekal. Ya. Selanjutnya ayat yang ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ya, kata berbahagialah kamu dalam ayat 14 ini itu sama seperti saudara menerima berkat.
Ya, di dalam Matius 5. Ya, kata berbahagia itu seperti saudara menerima berkat Tuhan. Ya, karena itu kalau saudara katain orang, saudara dirasani apa itu? Orang Surabaya yang bilang disemoni. Saudara enggak perlu balas. Terima aja. Ya. Karena saudara akan menerima mahkota kehidupan yang kekal. Nah, saudara, pada ayat yang terakhir, ayat 15 sampai ke 19, saya akan baca dari ayat 15 saja. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ayat berikutnya bla 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 dan seterusnya. Ya. Janganlah ada di antara saudara yang menderita. Artinya ini menderita satu penderitaan kebodohan, ya. Karena firman ini mengatakan jelas, jikalau kamu sebagai pembunuh, pencuri atau penjahat, pengacau, nah itu kamu bodoh. Ya. Penderitaan kamu bukan karena Kristus. Penderitaan kamu itu karena kamu buat sendiri. Ya, kamu sengaja untuk buat hal yang salah di luar garis apa yang sudah ditentukan oleh Kristus. Ini bukan penderitaan yang sebenarnya, ya. Ini ngawur, saudaraku. Nah, karena itu tidak sedikit kita menemui orang-orang yang sok ngurusi urusan orang lain yang tidak ada kaitannya sebenarnya. Ya. Bukan saja orang umum. Kadang-kadang seseorang pembawa kabar baik, ya kadang-kadang lupa karena semangatnya bisa saja keluar perkataan menjelek-jelekan, ya faham lain, menjelekan agama lain. Nah akhirnya apa? Ya kena apa? Ya kena pasal penistaan. Ini kan bodoh, ya, yang bukan ranahnya, yang bukan bagiannya, melok-melok, cawe-cawe, ya, tidak menguasai, tapi seperti seolah-olah tahu semuanya, ya. Ini saudara hindari hal-hal itu, saudaraku. Nah, kalau saudara bisa mengendalikan egomu, mengendalikan maksud untuk pribadimu itu, nah, saudara hebat. Ya. Sebuah contoh ya, ada si A, ya, si A beli mobil, sudah hampir jadi, deal, datanglah si B, ya dengan segala upayanya si B itu mempengaruhi, menghasut, loh mobilnya sama, warnanya sama, tapi di sana itu dapat diskon gede, di sana dapat hadiah macam-macam, ya, dapat aksesoris, ya. Dengan tujuan apa? Supaya dia dapat fee, dia dapat komisi. Nah, seringkali orang yang berbicara yang bukan ranahnya merusak. Ini bodoh enggak? Bodoh. Dianggapnya, wah ini untung ini. Untung, tapi sementara merugikan orang lain. Hanya demi untuk keegoan sendiri. Nah, jangan seperti orang fasik, mencampuri kepentingan orang lain. Ya, karena itulah, jika saudara sadar bahwa penderitaan ini adalah penderitaan karena kehendak Allah, tetaplah saudara berbuat baik. Memuliakan nama Allah, maka saudara akan menerima mahkota surgawi. Sebagai penutup, saudaraku, jika saudara sedang bergumul mungkin saat ini, bergumul di dalam penderitaan yang sedang saudara alami hari-hari ini, bertahanlah, berusahalah. Penderitaan tidak dapat mengalahkan iman saudara
asal saudara kuat, tetap berpegang iman kepada Yesus. Walaupun iman saudara tidak segede gunung, sebiji sesawi saja, saudara tetap bertahan, setialah di dalam penderitaan saudara. Tetaplah hidup benar di jalan Tuhan, karena itu adalah lebih berharga daripada kenikmatan yang semu. Keberanian melawan penderitaan tidak dapat dibeli. Karena itu, mari bersama-sama saudaraku, kita terus beriman kepada Yesus. Sekalipun hari-hari ini saudara sedang mengalami sebuah ujian demi ujian, saudara mengalami penderitaan, tetaplah berpegang kepada kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan sampai di sini. Kita percaya bahwa firman yang telah saudara dengar, yang setelah saudara mengerti, ini akan memberi sebuah pengharapan bagi kita. Bagaimana kita menghadapi hidup, tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan